Misalkan jadi 600, bisa tinggal kita atur pressernya, kita naikkan jadi 55 atau 60 gitu. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Abakura Jaya, Ditra, apa namanya mas? Abakura Jaya. Apa? Kalau Ditra itu timnya, kalau Tridharma itu juga timnya. Timnya? Oh, iya. jadi sampai membawahi ada 2 tim berarti? Betul, iya mas. Jadi kalau saya nyebut bagaimana? Abakura Jaya aja berarti? Iya, Oke, iya. Di Abakura Jaya dengan Mas Wawan, saya ralat. Salah. Harusnya saya sampai kemarin, cuma kemarin kan hari libur. Libur, iya mas. Jadi maaf mas, saya kemarin itu mendadak. Aman. Lalu mereschedule segala sesuatunya di hari ini. Terus begini teman-teman, kalau bicara motor yang kemarin sudah line up di IDW, itu memang sedang tidak diapa-apain. Iya, betul. Sedang tidak diapa-apain. Motornya ada di sini, dilihat aja sedikit di sini. Ini yang punya Tridharma. Nah, tuh. Nah kan, nggak diapa-apain. Gue pikir sih kita akan ngedaino gitu, ternyata enggak. Karena memang lagi tidak ada kegiatan. Iya. Setiap harinya emang kesibukan motor harian. Iya ya mas? Iya, jadi nggak motor balap itu cuma buat iseng-iseng. Kalau lagi nggak ada event. Iya. Kalau lagi ada event ya akhirnya fokusnya di motor balap. Iya, paling juga. prepare 1 minggu lah sebelum balapan itu baru prepare. 1 minggu aja udah best time, gimana 1 bulan mas? Hariannya nggak kepegang. Iya itu, betul. Sayang lah. Terus gini mas, setelah apa yang sudah sampean dan teman-teman dapatkan, di 2023 ini pengembangan apa yang sekiranya bisa menunjang time-nya itu bisa lebih kecil mungkin mas? Kalau untuk engine saya rasa sudah cukup mas. Dari pengembangan mungkin dari si joki aja. Saya masih ingin memperdalam istilahnya cara bawa motornya ketika motor ini jalan gimana. Berarti gini. Karena masih ada kesalahan-kesalahan yang masih. Itu sebenarnya bisa lebih kecil berarti? Betul. 01, 02? 01 lah. 01. 01. Apa mungkin motornya memang gini, karakternya yang sampean buat setelah menurut saya cukup ekstrim ya mas? Ya. Itu menyulitkan dari pihak si joki nggak sih mas untuk membawa itu? Sempat nggak sih mereka tuh apa namanya? Komplain ya, gitu, susah bawa. Masih gitu diangel lagi masih malah liar banget iya, itu malah iya, dibuka salah, dibuka sedikit. Iya, betul. Ada. Iya, karena mungkin karakter dari si engine-nya sendiri kan. Sebetulnya kalau mau enak ini dibuat knalpot double mas, kayak punya Mas Andis gitu yang knalpot double. Dia lebih nyaman bawanya. Dengan asumsi dua itu supaya apa mas? Flow-nya dia kan lebih besar. Otomatis di RPM bawah-bawah dia lebih bawahnya lebih lembut gitu. Keluarnya. Betul. Nah kalau punya saya ini karakter dengan motor yang di torsi bawahnya udah gede gitu mas. Jadi. Tapi bukannya itu jadi tujuannya memang membesarkan kan sampean kan memang. Iya, cuma di grafiknya dia lebih naik. Jadi lebih tinggi gitu loh. Kalau mungkin punya saya keluar di RPM 8.000, punya Mas Andis itu bisa di 8,5, 9.000 gitu. Ketemu tenaga torsi maksimalnya? Torsi maksimalnya. Jadi lebih nyaman kalau punya Mas Andis gitu. Itu sih kayaknya lebih. Jadi gini. Berarti ada anggapan mungkin jokinya Mas Andis kendaraannya lebih nyaman dong berarti daripada motor sini? Betul, iya. Itu memang kalau dari by data begitu? Iya, betul. Torsi segini. Ini yang 460 mas. Oh yang 460 ini? Ya, terus power sulit lagi di bawah, aku kecilin sekarang 400. Jadi turun berapa mas? Ini kan 88 ya? 88. Sekarang 82. Sekarang 82. Ya supaya lebih di bawahnya lebih nyaman. Betul, tadi. itu aja sih. Oke, terus gini mas, kalau misalkan sampean bilang tadi akan mencoba, gambarannya adalah ketika pakai 2 knalpot itu akan lebih lembut. Itu akan begitu nantinya enggak? Apa? Saya tetap pakai 1 knalpot mas.
satu knalpot. Iya. Nanti tidak merubah karakter Engine. jadi sama kerasnya gitu Mas. Jadi nggak Ya, mungkin bisa dicarikan di option lainnya. Mungkin dari durasi cam atau apa. Nah, kita masih cari itu, Mas. Biar karakternya seperti motor Mas Andi, enak dibawa, dor gitu. tapi ngeluyur. Iya. Oke, itu mungkin bisa. Ya kita lihat aja nanti. Iya. Ini termasuk apa namanya? Bulan tenang kali ya? Iya kan? Karena event balap mungkin baru akan ada di setelah Lebaran. Iya. Yang akan ada sih sebenarnya di Maret ini ada nih Mas awal. Selawi ya. IDC. Itu sampean juga hadir? Enggak Mas, enggak hadir saya. Sayang loh Mas, kenapa Mas? Ya karena pembalap saya itu satu belum deal kontraknya Mas. Oke. Satu itu pertimbangannya. Ketika saya berangkat nanti saya pakai istilahnya bukan joki yang biasanya saya pakai, jadi mubazir dong Mas. Jadi lebih baik itu dipending dulu? Dipending dulu aja, iya. Apa memang sampean lebih fokus di 402 aja berarti? Sebetulnya ya 201, 402 sih Mas, dua-duanya. Hanya di satu event di IDW berarti itu? Itu yang rencananya akan memang full satu musim berarti? Iya, betul. Terus gini Mas, terus begini Mas, untuk setelah saya lihat kan sampean kemarin itu di akhir tahun ya, itu juga melakukan pertarungan di negara orang. Iya. Kalau boleh, pasti kan sampean kan ngelihat nih kekuatan tim sana sama apa yang ada di sini. Apa yang membedakan Mas? Sini kuat. Betul. Tetapi kok di sana sepertinya sampean itu juga lebih memiliki tekanan ya mungkin. Apa tantangan ya? Dari istilahnya pihak sana ya. Yang pasti ini Mas, sirkuit Mas. Utama itu. Sirkuit. Itu dulu deh. Iya. Itu kuncinya. Kalau kita mau menyamai sana. Kalau dari segi apa ya Mas, pengalaman, setting, feeling 11-12 lah. Kita nggak kalah. Iya. Spare part. Nah, kalau di sana spare part lebih gampang. Itu aja sih. Spare part lebih gampang. Iya. Mereka kalau di sana itu memang produksi part mereka negara itu atau memang impor Mas mereka? Contoh kalau kayak di Malaysia ya. Di Malaysia itu rata-rata Taiwan Mas. Taiwan. Ya, cuma dia punya merek sendiri. Contoh lah seperti saya Abakura. Nah, saya bikin part di Taiwan, tapi nanti setelah masuk mereknya Abakura gitu. Oh, Maklon. Iya, Maklon. Nggak perlu punya pabrik gitu, tapi sampean. Iya. Itu bisa begitu itu. Mereka. Rata-rata mereka begitu. Iya, jadi mereka punya merek sendiri lah gitu. Itu lebih memudahkan. Betul. Kalau secara kualitas? Ya bagus. Kan banyak merek tuh Mas. Di sana? Iya. Pilihannya? Betul. Yang beredar di sana sama yang di sini apa sama? Kalau yang di sana beredar sama yang di sini ada juga, cuma nggak banyak pilihan. Gitu. Pilihan nggak banyak? Iya. Kalau di sana kan macemnya banyak. Terus gini Mas, kalau katakanlah sirkuit itu memang saat ini belum terrealisasi Mas. Di banyak tempat itu memang sedang mengupayakan. Betul. Tidak berarti sampai kapanpun kalau kita belum punya itu lahan sirkuit, itu kita nggak ngejar sama sekali. Sama sekali. Tapi ini kalian sampean udah mulai di kecil itu timenya sirkuitnya sama Mas. Ya karena apa ya Mas, dari kekurangan kita harus mempelajari, di compare lah. Yang di sana seperti apa, yang di sini seperti apa. Lah kita ambil jalan tengahnya ini biar bisa mendekati gitu kan. Makanya dari mesin, dari pengalaman saya ke sana kemarin, wah mesin kita nggak kalah sebetulnya kan. Nah, gimana buat mensiasati ini supaya bisa terrealisasi di sini? Makanya kemarin mesin aja nggak tak apa-apain, cuma jokinya. Kamu cara naik, ingat kan waktu balap di Malaysia, balap di Thailand seperti apa? Ya, paling nggak
seperti di sana. Cuma kalau disamain di sana bubar, di sini setarnya. Berarti karakter aspal mempengaruhi gaya bawa joki. Betul. Contoh ya kayak waktu awal saya balap di Malaysia, kayak shoebacker, settingan shoebacker berubah, gear berubah. Kan nggak kepikiran di saya itu. Lebih apa mas? Perbandingannya jadi lebih berat, lebih ringan? Berat. Lebih berat? Betul. Bisa turun 2 mata kalau belakang. Sebagus apa sih mas desain aspalnya mas? Bagus banget ya? Iya, yang pasti dia cor kan mas. Nah, dari cor itu dia ada perekat. Ini yang di Malaysia apa yang di Thailand ya? Sama di Malaysia, di Thailand. Ya. Mungkin standarisasinya begitu kali ya? Betul. Makanya dibuatlah kayak begitu. Iya. Depan itu cor perekat. Ya. Kalau di Malaysia itu 50 meter, tapi kalau yang di Thailand itu hampir 100 meter dan beda-beda sirkuit sih mas. Yang sirkuit satunya lagi ada yang sampai ujung itu ada. Berarti gini, sampean paham betul berarti, wah ini infrastrukturnya memang harus begini. Betul. Sehingga gue bisa create mesin kayak model begini. Betul. Kalau misalkan dalam mungkin tahun depan lah itu baru jadi, itu kita bisa bersaing. Betul. Bener, mungkin bisa lebih kecil. Iya. Berarti nggak nutup kemungkinan akan ada orderan mesin masuk ke Indonesia gitu. Tujuan utama saya itu. Oh, ya. Tapi itu nggak bisa sendiri mas, harus melibatkan banyak pihak. Betul, iya. Kan, jadi bisa. ketika nanti Indonesia ini udah dicap motor Indonesia kenceng, tidak menutup kemungkinan semua itu nanti dapat orderan, nggak cuma saya. Kan yang pinter-pinter mekanik itu kan nggak cuma saya kan mas, lainnya juga pinter semua. Ya, itu. Jadi harus kompak lah kita maju ke depan. Kita minta infrastruktur buat. Gini aja mas berarti. Udah kita nggak usah balap kalau belum ada sirkuit. Maksudnya kita ngambek begitu, kali aja yang denger mas. Kata yang didengerin, ya terserah lu lah. Aduh kacau lagi malah. Supaya apa namanya? Itu cepat terrealisasi gitu mas. Itu tadi aja itu baru dari masalah sirkuit. Kalau misalkan masalah timer sendiri di sana mas, itu sama kayak kita. Timer yang pasti di sana nggak pakai RT kan ya mas. Jadi senyaman pembalap sih mau lepas gimana. Jadi nggak tertekan, nggak terpresur oleh si lampu ini ketika ini kita harus lepas itu enggak. Jadi bisa nyaman. Itu sih bisa lah mas. Di sini pun tanpa ada mesti ngikutin dulu sirkuitnya. Kalau sekarang sudah bisa diterapkan kan, memang udah berjalan gitu kan. Iya. Ya mungkin itu salah satu juga yang membuat mungkin time-nya jadi lebih kecil, Iya. Karena kan cara startnya mereka juga beda kan. Der. Kalau di sini kan sampai suka ngeliat nggak mas yang di TikTok? Ya. Kalau yang di perindapan cara buka gasnya lebih aneh lagi, Bang. Iya. Ngegantungnya, wah gitu. Itu tiap negara karakternya beda-beda. Itu nggak bisa diikuti. Kayak kemarin pas balap di Thailand itu kan, habis balap kita main ke tempat tim sana kan, tempat bengkelnya Bang Ransit. Dia ngomong, motornya Mas Sandis kalau dinaiki orang Thailand, misal contoh Amrayong, temnya dia bisa turun 02, 03. Daripada joki kita. Betul. Itu yang ngomong sana loh, bukan kitanya gitu. Bukan kita istilahnya motor kita kenceng. Nah, dari Bang Ransit sendiri, karena motor Bang Ransit yang tem 58, 57 kalau nggak yang naik Amrayong itu 60, 61. Iya. Padahal kalau mungkin ya mau beradu argumen, itu harusnya dibalikin, Mas. Jokimu juga kalau main di Indonesia, temnya bisa molor motor. Betul. Iyalah. Gila, biar gimana orang-orang gue tetap yang terbaik. Mau siapa jokinya juga. Gitu. Bakal gue balikin begitu tuh, lo mainnya cuma di Indonesia. Kalau nggak begini-begini. Iya, pasti itu. Itu cuma masalah apa namanya? Perbedaan sudut pandang aja, dan mereka lebih dulu aja sih, Mas. Bener Mas. Jadi lebih nguasain lah, wajar lah. Betul, gitu. Ya, ada plus minusnya sih memang. Terus gini, Mas. Ketika sampean ke sana, pastikan sampean nggak hanya sekedar balap. Iya. Ada studi banding di sana. Iya. Ya,
masalah saya sempat nonton di channelnya siapa itu, kalau nggak salah di Auto Info kalau nggak salah. Ada part yang memang sampean pesan secara khusus injektor ya salah satunya kalau nggak salah. Kalau nggak salah sampean bilang itu injektor mobil. Iya. Apa yang menjadikan itu beda, Mas? Gini, injektor mobil itu kemarin saya pesan di Thailand karena saya heran. Dari injektor yang flow rate-nya cc-nya standarnya 350 kok bisa 1.700 debitnya dan harganya murah. Nah itu loh. Ternyata kan dia custom terus dari injektor standar itu makanya bisa ketemu flow rate segitu. Nah itu sih Mas, cuma saya kemarin pakai di sini malah trouble kan yang pakai injektor itu, jadi nggak kepake juga. Yang makanya 400 cc saya kemarin nggak main ya karena injektor itu. Dia tapi sebelumnya aman-aman aja, waktu di dyno pun aman. Waktu di dyno, nah kelihatannya waktu di dyno makanya saya nggak berangkat itu Mas, nggak berangkatin motornya itu. Apa yang jadi ini Mas? Apa namanya? Mungkin nggak nyambungnya di mananya yang bikin dia itu error atau apa sih Mas? Error, injektornya error. Jadi harusnya kan debitnya itu kan 1.600 ya, 1.600 apa 1.700 gitu. Nah setelah beberapa kali running, injektor itu flow rate-nya jadi 1.000. Oke, pasta gigi Mas, flow rate. Ya, flow rate itu debitnya. Debitnya itu? Iya, itu. Ya. Itu ngawur pokoknya. Iya, jadi settingnya ada ketemu, kita coba lagi, run lagi, kok turun powernya kan? Nah, karena si injektor ini berubah debitnya, settingan air berubah, jadi ngaco. Wah, nggak bener ini. Nah, kalau yang 350 ini kan beda injektornya, Mas. Kita pakai yang dari US, yang emang injektor ini khusus buat racing, tapi harganya ya mahal. Ya ada harga, ada rupa, Mas. Iya. Gitu. Terus gini, Mas, mungkin gini. Kan Mas kan nggak pakai oli samping ya? Iya. Kesalahan di manakah kalau sampean betul mungkin itu injektornya error? Apa yang menyebabkan dia error? Bukankah sampean juga sudah harus bisa? Betul. Gue nganalisin apa nih errornya karena bahan bakar atau apa gitu Mas? Mungkin errornya itu mungkin ya karena bukan peruntukannya. Karena si injektor ini kan bahan bakar gasolin, sedangkan saya udah pakai alkohol kan gitu bahan bakarnya. Jadi beda peruntukan, harusnya kita pakai injektor yang khusus untuk alkohol gitu. Itu beda di mananya Mas harusnya Mas? Yang secara fisik ya Mas, kan belum pernah saya bongkar. Secara fisik tuh kalau yang dari US itu dia injektornya berbentuk seperti apa ya, bulat seperti bearing tuh apa ini loh Mas, apa namanya? Bearing Mas. Ya yang dalemannya ini. Nah dia cuma satu hole-nya satu, terus dia nyebar gitu. Kalau yang injektor yang buat gasolin, dia itu jarum dan hole-nya banyak. Solenoid yang ada di dalam injektor itu perbedaannya Mas. Apa emang dia bisa ngedetect sampai sebegitu detail ya Mas? Ini bahan bakar yang bukan yang harusnya biasa lewat di gue nih. Ya mungkin di dalam sistem injektornya itu yang berbeda mekanisme di dalamnya, makanya dia macet injektornya. Makanya gitu. jadi berbet gitu ya? Iya, betul seperti itu. Itu mungkin apa ya, masa jenis dari itunya sendiri, bahan bakarnya? Betul, iya. Karena dari bahan bakar gasolin, harusnya injektor itu dipaksa buat alkohol. Emang kalau dicampurin gitu dia nggak nyambur ya Mas? Bahan bakarnya? Kan air. Tetap misah tuh? Iya, misah. Tetap misah. Yang di bawah yang mana Mas? Kalau dicampur itu yang di bawah yang mana? Yang bahan bakar sampean punya atau yang si gasolin modelnya? Belum sempat coba belum? Belum sempat nyoba, tapi yang pasti misah. Pasti misah? Iya. Maksudnya biar kelihatan gitu Mas, ini beratan mana sih sebenarnya dia? Iya. belum pernah nyoba. Iya, oke. Terus gini Mas, kalau memang itu menjadi kendala, berarti akhirnya itu nanti balik lagi seperti apa yang dipakai di 350? Iya, betul. Balik lagi ke situ. Iya. Pertimbangan ketika sampean itu mau pakai itu awalnya,
kan mengakibatkan ini resiko pada akhirnya. Mas. Itu kenapa sampai waktu itu mau nyoba gitu Mas? Karena di Thailand nggak ada masalah Mas. Motor Mas Andis itu waktu di Thailand semua pakai injektor itu. Dengan barang yang sama? Dengan barang yang sama. Setelah pakai di sini, kan kemarin motor Mas Andis trouble juga karena injektor itu. Waktu di sana? Nggak masalah. Di negara mereka nggak apa-apa? Iya. Pindah? Iya. Wah harus makan di tempat Mas, dibungkus nggak boleh. mungkin bahan bakarnya yang beda ya Mas. Masa sih Mas? Iya. Kan sampean juga bahan bakar juga dari sana juga. Iya. Bukan Mas, kalau yang saya beli di sini kan kita beli di apa namanya, kayak lab gitu loh Mas. Laboratorium. Nah, gitu. Dan harganya pun mahal kalau di sini. Di sana kan murah. Di sana 450.000, di sini 3,5 juta seliter. Per liter. Per liter. Itu pun belum siap pakai. Belum siap pakai, kita harus mix lagi gitu. Nah, mungkin kalau yang di sono itu emang apa ya, khusus buat otomotif lah bahan bakar ini. kita beli bahan bakar itu nggak dapat resep ya Mas? Di mana nih? Di sana misalkan kita beli dari sana gitu. Oh, kita harus nge-mix Mas. Sendiri? Iya. Itu yang bikin lama Mas. Iya. Maksudnya nggak bisa ya? Dapat setetes gitu diteliti aja nih kandungannya berapa-berapanya gitu maksudnya Mas? Oh, kalau itu bisa. Nah, bisa. itu jadi lebih mempersingkat aja gitu Mas. Nah, sampean udah nyoba? Maksudnya udah di sini kan akhirnya kan nyampur sendiri tuh. Iya. Iya. Takarannya disamain dong berarti sama kayak yang di sana. Sama, iya. Kok beda Mas? Iya. Ya mungkin apa ya, unsur kimianya beda atau gimana saya juga nggak tahu karena chemistry. Iya, chemistry kita nggak bisa ngukur kan, orang-orang kimia itu laboratorium. Iya Mas. Iya itu. Lalu gini, pengapian pakai ini Mas, Araser Mas. Kalau yang 400 juga sama? Araser juga. Lebih apa namanya? Dia punya apa sih Mas? Dia gini. Kalau di biasanya kalau yang saya tanya sama senior-senior di 2 tak, si pulsar itu kan juga menghantarkan daya induksi, gitu untuk memberikan sinyal gitu ke CDI. Ya. Pilihan sampean pakai eraser ini, apa salah satu kelebihannya mungkin Mas? Nah, jadi di Araser ini opsinya lebih banyak, kompatibel. Istilahnya pilihan-pilihan menu itu hampir semua ada. Beda dengan Ecu yang lainnya. Hanya dia yang punya paketan full lengkap berarti? Betul. Wajar kalau harganya lebih mahal? Iya. Seleluasa apa Mas? Sampean itu bisa ngoprak-ngoprak gitu di settingan itu? Bukannya kalau di itu juga semua juga bisa begitu maksudnya Mas? Iya, tapi lebih kompatibel yang ini Mas. Optionnya lebih banyak lagi yang Araser. Lebih terpecah gitu maksudnya? Iya. Total sensor berapa banyak sih Mas yang dipakai di sini? Kalau untuk motor drag ini berapa ya? TPS, IAT, MAP, terus temperatur, terus sensor speed 5, berarti ya kurang lebih 5 sih Mas. Kalau lainnya kan pendukung kayak GPS gitu kan pendukung. Tapi kalau yang aktif di motor itu aja sih. Dia bisa pakai handphone ya? Enggak ya Mas? Nggak bisa ya? Bisa. Oh tetap bisa juga? Cuma dia basic ya. Oh nggak dapat yang pro-nya? Iya kalau pakai handphone. Dia cuma ngatur yang simpel-simpel aja? Betul. Kekeringan atau kebasahan bisa? Iya betul. Iya. Kalau yang lain tetap lebih nyaman ketika pakai laptop berarti? Iya benar. Kalau itu baterainya pakai lithium saya Mas. Berapa ini Mas? Ini 13.000 Mas. 13.000 mAh. 13.000 mAh. Iya. Nggak ada ini ya Mas ya? Kipas gitu segala macam. Dia hanya fungsinya untuk ngurusin si pengapian aja berarti? Iya, jadi full pump. Full pump. Terus ignition itu coil kan ya, sama ECU ya. Tiga itu? Sama logger. Data loggernya? Iya, solo 2 itu kan. Udah itu aja sih. Ditambah lagi pakai itu power up nggak? Power up, step down ya. Jadi dia buat malah nurunin ya Mas? Iya, buat ngatur voltasenya. Dia harus berapa sih Mas stabilnya?
Kalau si Araser ini kan bisa sampai 18 mas. Cuma saya stack di 14 koma lah. Tinggi ini daripada si dia tetap ya mas? Ya? Lebih tinggi ini daripada si dia ya berarti? Betul, ya. Kalau si baterai ini kan voltasenya 16,8. Saya turunin jadi 14, sekian. Perlu beberapa kali ngecas dalam, misalkan kalau lagi balap, apa dia emang awet itu ya? Karena di 13.000 itu? Awet, iya. Nggak perlu banyak, nggak perlu bolak-balik ngecas gitu, nggak usah ya? Iya. Cuma kalau mungkin kayak yang motor-motor CDI itu nggak usah pakai yang 13.000 cukup mas. Mungkin 7.000 gitu udah cukup. Pernah ada yang saya lihat pakai yang 10.000 deh mas, 10 ampere gitu maksudnya. Iya. Itu udah ampere itu udah cukup gitu. Iya. Apalagi ketika misalnya dia kipasnya juga ternyata misah. Iya. Untuk fan-nya dia sendiri gitu. Iya. Apa radiator segala macam itu juga dia misah. Jadi kayaknya lebih aman ya. Terus gini mas, dari part-part yang ada sekarang di sini, apa sampean ini produknya lokal semua? Contoh seperti apa mas? Krek as umpama mas. Krek as. Krek as kita enggak mas, kita beli dari Malaysia. Malaysia. Krek as sudah racing part kah atau dia? Racing part kita custom ulang. Racing part, struknya naik lagi berarti? Enggak? Turunin. Kan standarnya dia 73.7 ya. Sekarang jadi 73. Gitu sih. Dengan harapan kalau di sini ada batasan cc. Biar cc-nya nggak lebih dari 350 kan. Saya pikir kenapa nggak sampean ngalahin pistonnya aja mas, maksudnya pistonnya yang kecilin. Nanti selisih cc-nya jadi lebih banyak. Oh. Jadi mending nurunin dari langkahnya ya. Iya. Selain dia fungsinya untuk menurunkan itu cc tadi, kalau kinerjanya sendiri apa yang terjadi mas ketika dia diturunin itu struknya? Lembut kah? Torsinya hilang kah? Sedikit sih mas. Kan pernah saya pasang nih 73.7. Lihat nih grafiknya. Ya, lihat dengan mesin yang sama. Terus saya copot, saya stroke berarti 73. Selisih sedikit lah. Kalau menurut saya nggak begitu. Nggak ngaruh malah. Iya, nyelamatin cc aja berarti. Iya, nyelamatin cc aja. Lalu untuk rasio sendiri, sampean itu rasio saya racik dari beberapa merek. Nggak cukup satu merek berarti. Karena macamnya kalau si e-making ini banyak mas. Merek A, merek B, merek C itu kan yang gigi 1 cocoknya ini, gigi 3 cocoknya ini. Ya kita custom. Sampai ketemu iya. Perbandingannya ya. Karena lebih murah jadinya. Nah, lebih murah. Tetap aja dia. Padahal ya begitulah. Namanya juga Indonesia mas. Kita nyari konsep yang hemat gitu mas. Padahal bikin motornya juga udah nggak murah juga. Cuma gara-gara rasio murahnya paling berapa duit. Terus gini mas. Kalau cara sampean itu mengkalkulasi perbandingan rasio. Saya agak bingung sebenarnya sampai sekarang karena banyak teman-teman juga yang melakukan misalkan yang primer sama sekunder itu dibagi primer bagi sekunder, sekunder bagi primer sih sebenarnya idealnya gimana sih mas? Kalau sampean sendiri gimana mas? Kalau yang lain kan ketemunya kan ada desimal soalnya mas, ada yang desimal, ada yang bulat gede gitu misalnya 3, berapa. Tapi yang satu loh, wah ini malah sampai kecil-kecil banget gitu, hampir ketemu satu banding. Sama aja sih mas, ketemunya kan di situ yang dihitung kan perbandingannya. Jadi mau yang primer dibagi sekunder dibagi primer, kalau secara perhitungan sama aja sih mas menurut saya. Kalau misalkan mau mencari close-nya, nah kan tinggal jarak antara si gigi, misalkan gigi 1, gigi 2 jaraknya berapa, gigi 2, gigi 3 jaraknya berapa, kan yang dihitung kan hanya jarak ini dan penurunan RPM-nya berapa kan gitu. Yang terjadi di motor ini hitungan rasio dari 1 sampai yang gigi terakhirnya itu berubah total semua. Ada yang pakai standar, gigi 3 saya standar. Set. Ya. 34 pasangan. 34 yang depan itu primer pakai standar, yang belakang custom. Oh. Berarti yang standar bukan asnya ya? Apa asnya yang standar malah di gigi 3-nya?
Bukan, kalau as kan yang gigi satu primer ya. Dia 3-nya itu tetap sendiri-sendiri pasangan gitu ya Mas? Iya. Cuma satu orisinil? Iya, betul. Orisinil bener? Iya. 4-nya juga gitu? Iya. Yang depan, yang primer. 3-4-nya orisinil, belakang saya custom. Kalau misalkan boleh tahu sedikit Mas, acuannya berarti tetap dari 3 dong nih Mas ngitungnya? Acuan ngitung gigi dari 3. 1-2-nya lebih mendekat ke 3 gitu maksud saya? Satu dan 2-nya jadi lebih berat, berarti kan jadi lebih dekat ke 3 gitu kan? Nah, yang gigi atasnya perbandingannya itu lebih ke bawah lagi? Iya, betul. Berarti 3 dan 4? Ya, tapi kadang gini Mas, tergantung si mekaniknya. Kembali lagi ke engine sih Mas, karakter engine. Ya. Kadang gini, kita pakai rasio yang perbandingannya sama, jumlah giginya beda, itu juga ketika buat jalan rasanya motornya beda loh Mas. Contoh, 19 gigi, misalkan gigi 5 ya Mas, 19. 1:1. 1:1 kan, satu kan ya Mas. Nah, terus 22 bagi 22 kan 1 kan. Yeah. Tapi jumlah matanya beda. Iya. Itu maka aktual tesnya juga beda. Panjang mana itu Mas? Kalau dituin lebih cepat nyampe peak power yang mana? 19 apa yang 22? 19. Lebih cepat ya karena putarnya lebih dikit kali ya. Betul, ya. Jadi jangan salah ya. jangan cuma terkecoh ya. Jangan cuma terkecoh dari situ terkecoh ya. dengan ini jaraknya sekian. Nah, kita juga harus memikirkan jumlah gigi nih. Profilnya dia itu kalau di teman-teman yang di 2 tak, itu setauku ada yang profilnya memang agak dirubah tuh Mas, ditirusin atau dibentuk supaya mungkin apa istilahnya matic ya. Kalau untuk profil rasionya sama seperti standar Mas, itu hampir dirubah. sama. Cuma yang bikin mudah buat di matic itu kan di gigi slidingnya ya. Jadi gigi sliding itu kan ada kaki 4 atau 5 atau berapa. Nah, itu yang di custom Mas. Buat si gigi ini biar masuk ke lawannya gampang dan lepasnya gampang, itu aja sih. Kalau misal si apa namanya gigi-giginya itu ada yang ditipisin Mas? Ya, boleh. Jadi dia ketika dia masuk kan misalkan gigi 3 ya, gigi 3, 4 itu kan yang depannya itu kan satu poros. Jadi 3, 4 ini gandeng, yang sedang sebelah ini kan dia diam, tapi yang depan ini sliding kan Mas. Nah, biar si gigi primer 3, 4 yang depan ini mudah bergerak, nah yang belakang ini ditipisi biar sentuhannya semakin sedikit. Gitu. Mengurangi gesekan salah satunya. Betul. Tapi ntar jadi nggak jejak menekannya Mas? Sama kan, tetap sama. Cuma ya? dia waktu lepas sama mau masuk itu lebih gampang gitu. Bolak-baliknya. Iya, gitu. Mempermudah jalannya. Emang nggak bisa ini Mas? Maksudnya ya mungkin karakter mesinnya memang beda-beda kali ya. Kebutuhan, makanya setiap motor itu kebutuhan perbandingan rasio juga beda-beda. Gearboxnya gitu kan. Iya. Ya kalau misalkan satu merek dipakein langsung satu gelondong itu masuk, itu memang apa ya, bukan merek rasio A kita pasang. Gitu, iya. Ada yang gigi berapa kita nggak cocok gitu, makanya kita mix pakai rasio merek lainnya gitu. Ini turunnya berapa sih Mas? Jeda dari setiap misalkan 1, 2, 3, 4 RPM ketika dimasukin turunnya berapa sih Mas? 2000. Hah? 2000. Jauh ya Mas? Saya pikir 1500. Iya. 2000-an masih ya? Iya, 2000. Ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi Mas, karena setahu saya kalau SE dari beberapa teman-teman yang punya mesin SE itu memang turun sedikit sekali Mas. Iya. Dikejar untuk sampai kemampuannya mesin model SE dengan basic motor pasar apa bisa Mas? Rawan ini sih Mas, karena apa ya, udah ini kan istilahnya motor ini gambar dewe lah. Sama custom sendiri ya kan. Semuanya custom. Nah, jadi kalau si SE lahir ceprot itu dari sono, dari profesornya udah emang bener dihitung kan segala kemampuannya. Nah,
Takutnya kalau dibuat seperti itu ya meledak, Mas. Karena RPM aja kan ini jauh lebih rendah dari yang si SE ini. Ini paling jalan berapa? 11.000. Sedangkan SE 13,5. Ada yang sampai 14. Kalau sampean tadi ubah rasio sampai sebegitu detail, Mas. Di apa namanya? Kopling apa tuh? Sekunder primernya, sekundernya itu Standar saya. Nggak dirubah? Enggak. Total berapa jumlahnya? 60 ya? Jumlah matanya nggak hafal saya, Mas. Malah nggak dihitung? Nggak itu. Karena buat kalau teman-teman di 2 tak rata-rata ada yang sampai mengganti itu tuh, Mas. Iya, depannya diganti. Ya, kalau saya standar. Tetap standar aja. Standar. Kampas pakai? Kampas kita pakai Ninja, Mas. Ninja? Iya. Kalau pakai orinya dia langsung gosong. Kan sama itu kampasnya pakai Ninja. Nggak kuat, Mas. Nggak kuat. Ya? Iya. Kalau pakai racing part? Racing part belum nyoba sih, Mas. Tapi saya malah lebih seneng pakai standar. Nyarinya gampang, di mana-mana ada. Kuilnya sendiri sudah pakai racing? Coilnya ya pakai ini, pakai MSD. Yang kalau kita lihat bentuk sih emang beda ya, sama ya, Mas. Ya. Bentuk kuil begitu aja gitu kan. Si eraser itu bisa sampai mendeteksi nggak sih, Mas? Berapa puluh ribu volt keluaran yang dihasilkan sama si kuil itu begitu. Sampai akhirnya pertimbangannya Mas pakai kuil ini. Jadi kalau di eraser itu ada perhitungannya duel. Jadi duel itu pengecasan lamanya coil dia mampu sampai berapa milisecond. Nah, si coil ini saya cas sampai tinggi lama pengecasannya itu dia kuat. Jadi nggak panas gitu loh. Nah, kalau yang standar itu naik berapa 0,1 0,2 milisecond dia udah panas. Gitu. Material kali, Mas. Ya mungkin kalau coil standar emang peruntukannya buat ini apa ya? Kalau di komputer nih istilahnya udah overclock semuanya. 12, Mas. Dari ini motherboardnya dari kusut sebenarnya bipus ke atas gitu semuanya. Terus gini, Mas. Yang menarik adalah blok salah satunya. Saya kalau nggak salah itu monggo dengar dulu, Mas. Mas ini sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak masalah, Mas. Bebas, Mas, saya mah. Koilnya sudah. Lalu ke TB-nya, Mas. Itu sudah pakai yang apa namanya? Barrel memang, Mas? Iya. Malaysia punya? Iya. Berapa, Mas, dia punya ininya? Diameter? Sini 45 saya pakai, Mas. 45? Iya. Ada juga kemarin kalau saya lihat di tempatnya Mas Andis, itu dia sudah mulai mendinginkan suhu si bahan bakar. Iya, betul. Salah satu fungsinya supaya apa, Mas, kira-kira, Mas? Dan sampean udah begitu juga belum, Mas? Udah, Mas, saya udah lama cuma belum tak pakai. Masih mumpuni begini? Sebetulnya wajib sih, cuma saya belum sempat buat fokusin ke situ. Dia itu gini, Mas, ketika dari tangki bahan bakar naik ke full pump masuk ke FPR, dia kan di pressure nih, Mas, ditekan kan. Berapa satuannya apa, Mas? Kalau saya PSI. Ya. Berapa, Mas? Ini saya 50 PSI. Nah, dari sisa itu kan ada yang balik ke tangki. Nah, itu kan pasti panas karena udah di pressure sama si FPR ini. Nah, di situ harusnya wajib didinginkan karena sifatnya si bahan bakar itu persentase nitronya akan naik atau turun gitu. Maka ada suhu tertentu yang dia optimal kerjanya. Betul. Ketika temperatur sekian, persentasenya nitro sekian, gitu.
Selama ini kalau masih dicek masih relatif aman, ya udah kita main. Tapi sebelum start itu kita cek temperaturnya berapa nih, sekian. Kalau masih kepanasan kita tunggu gitu. Berarti sampai nggak hanya temperatur mesin aja berarti? Betul. Bahan bakar pun sekarang juga udah mulai diukur. Iya. Iya. Itu memang tuntutan ya, mau nggak mau. Kalaupun misalkan tetap dipaksa dengan keadaan sekarang, toh ini kan buktinya mampu-mampu aja, Mas. Iya. Jadi itu nggak menjadi suatu kewajiban sebenarnya dong, Mas? Menurut saya wajib, Mas, karena ketika hal itu dilakukan, kita lebih nyaman ketika pas main. Nggak was-was ya? Nggak was-was. Jadi si kru, si joki gitu bisa nyaman. Kadang kalau kita udah ribut tentang sesuatu hal, di situ kan pasti jadi apa ya, Mas? Jadi secara psikis kali ya? Iya, betul. Goyang ya, Mas? Gitu. Ya? Goyang ya? Iya. Waduh, udah dilihatin orang banyak. Ini apa? Waduh. Itu sih, Mas. Nah, kalau yang sampean lihat yang di luar sana, itu pun sudah begitu semua mereka? Mereka belum sampai segitu, Mas. Karena kemarin waktu balap di sana pun mereka heran. Kita nyampur bahan bakar tuh itu alat apa? Ya suruh mereka kemari, Mas. Dan kemarin alat saya diminta sama mereka. Gitu? Iya. Makanya kemarin saya beli baru lagi buat ukur. Minta beli. Masukan aja beli akhirnya. Itu diminta sama mereka? Iya. Itulah terjadi studi banding makanya. Betul, Mas. Kepikiran ya, di sana. Itu. Karena selama ini mereka hanya mix bahan bakarnya ya banyaknya bahan bakar ini. Jadi istilahnya ini 500 ml alkohol metanol, ini 500 ml nitro. Nah, itu nggak bisa. Itu oke, persentase banyaknya. Yang dihitung kan kita bukan persentase banyaknya. Gitu. Gampangnya sih begitu ya, 1 banding 1 deh gitu. Iya, gitu. Tapi ternyata nggak begitu juga. Iya, karena temperatur si bahan bakar naik, persentasenya beda. Temperatur humidity sekitar kelembapan. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi kita harus benar-benar menguasai lah, Mas. Aduh, ya saya sih gini, Mas. Teman-teman yang lain nggak tahu mungkin sependapat atau enggak. Memang hanya tim-tim tertentu yang pada akhirnya memiliki kesempatan sudah sampai meriset bahan bakar, Mas. Ya, makanya di kelasnya FFA kan, semuanya dibebasin sampai bahan bakar. Motor ini sampai harus minum itu bahan bakar, pertimbangannya apa sih dasarnya sebenarnya, Mas? Kan pakai gasolin berbahan VP lah katakanlah. Dia bisa dong, Mas, masih? Apa nggak bisa? Bisa. Dulu kan pakai VP kode berapa? Terus kalau yang dulu pakai MS 109, terus Ki16 tapi yang non rack. Bukan yang rack ya, jadi non timbal. Nah, itu karena si injeksi ini, si lambda sensor ini kan anti banget sama timbal kan, jadi dia mati. Itu cuma tutup lama-lama sensornya jadi tutupan ya. Semakin banyak kita mencoba, berarti kan semakin tahu nih. Gini-gini aja ya. Sedangkan di luar negeri sana udah pakai yang aneh-aneh. Nah, dari rasa penasaran itu pengen coba. Begitu dicoba, nah yang pasti akselerasi sih, Mas, yang nggak bisa bohong. Mungkin kalau HP 11-12 lah akselerasi, time to peak-nya dia lebih cepat. Nggak bisa diakalin dari sisi pengapian aja mungkin. Nggak bisa. Durasi bakar nggak gitu. Nggak bisa. Itu nggak bisa diakalin bener. Nggak bisa. Memang udah dari situ harus. Iya. Maksudnya dari situ gini, seberapa pengaruh dengan time sih, Mas? Jauh memang, Mas. Mungkin dari time 02 lah.
02. Iya. Pantes. Mau nggak mau, ya mau 02 mau nyari kemana mas? Iya. Kalau emang sekiranya ganti bahan bakar terus langsung 02 yang pasti ya akan. Iya, betul. Distributor belum ada di sini mas? Kalau di distributor di Indonesia kan sebetulnya Nitro ini kan statusnya masih abu-abu ya mas. Jadi abu-abu ini perizinannya sebenarnya sangat sulit dan kita bisa mendapat barang itu kan kalau di Indonesia di laboratorium. Jadi misalkan mau beli, kita harus punya izin dulu, lisensi. Kalau kita beli ya langsung ke labnya aja bisa. Tapi kalau beli dalam jumlah banyak tadi curigain. Nggak bisa. Karena saya kemarin mau beli 20 liter gitu kan, nggak bisa. Takut. Karena itu bisa disalahgunakan untuk bahan bakar peledak. Tapi kan sampean punya lisensi mas, saya ini mekanik. Ya. Buat riset. Cuma mungkin ya sana takut juga kan mas mau ngelepas. Kalau ada apa-apa kan tetap sana kena juga nanti. Jadi ya itulah. Mungkin kalau uang banyak lah teman-teman yang bisa beli. Iya betul. Tapi kalau syarat belinya juga udah susah kan. Ya, kalau di online tuh banyak mas di mana Tokopedia kalau teman-teman mau beli kan ada itu 3,5 juta harganya. Tapi memang kayak bahan bakar gitu kan mereka macam-macam nih mas. Ya, kalau yang masuk di Indonesia ini hanya Max mas. Jadi dia buatan Eropa kalau nggak salah, mana gitu mas. Yang masuk ke Indonesia itu. Itu toh. Iya. Nah yang sampean tahu ketika di Malaysia atau di Thailand berapa merek itu yang masuk? Kalau itu kayaknya bikinan Cina sih mas, karena dia udah nggak ada mereknya, jadi emang si Nitro ini udah di label sendiri, udah dikasih packaging itu 1 liter gitu. Dan itu harus tetap diracik lagi berarti kan? Oke, terus gini mas. Kalau tadi sudah ada pembahasan crack as yang akhirnya di downstroke, diturunkan. Apa itu mempengaruhi juga dengan lebar daunnya mas? Dibubut begitu maksudnya, dikecilin gitu maksudnya mas, diameternya? Kalau diameter dia lebih besar 0,5 kalau nggak salah dari standarnya. Lebih besar 0,5? Yang racing itu? 0,5 sebelah berarti kanan kiri 1 mili mas. Tapi plug and play mas? Plug and play. Crankcase-nya mesti di ini juga enggak? Enggak. Aman itu? Aman, ya. Oh aman. Blok sama headnya pun import? Blok kita bikin di Solo ini banyak yang udah custom. Terus headnya kita dari head standar kita custom. Ya itu berarti yang benar-benar perpaduan teknologi dan manual tech-nya. Iya, konsep. Nah, ya. Headnya kan tangan sampean begitu kan. Iya. Nah, sisanya itu memang kalau saya lihat ini udah kayak robot sebenarnya, Mas. Iya. Pirantinya banyak. Perhitungan juga harus tepat gitu, nggak bisa ngasal. Kalau di total, Mas. Ini sudah seharga berapa, Mas? Innova Ribbon mungkin. Gile. Yang bikin banyak itu gini mas, misalkan ya beli piston beli nggak cuma 1, bos itu sekali beli 4, 5. Spare kan mas? Ya. Terus kadang itu mereknya juga macam-macam buat salah satunya ini. Nah, buat nyoba gitu kan. Nah, kalau sekarang ini misalkan harga 3,5 kali 5 aja udah berapa kan gitu. Nah, yang bikin banyak itu sebetulnya, Mas. Tapi kalau udah ketemu gini ya enak, Mas. Enak. Oh, tinggal pakai ini kan gitu. Aduh, standar bebas dapat berapa unit? Ya, ini luar biasa ini. Terus Mas, kalau dari segi rangka,
Pertimbangannya pakai titanium. Maaf sebelumnya, ya. Sudah ditimbang kah? Sudah. Rangka ini sendiri? Cuma selisih 1 kilo, Mas. Apa ya itu bisa menyelamatkan sampai dengan 0, sekian, Mas, dari 1 kilo? Yang Mas? pasti kita nggak mau ribet tentang mungkin maintenance, perawatan ya. Jadi kalau si rangka titanium itu dia lebih awet. Kalau yang aluminium kita bukan menjelekkan ya, Mas, tapi kenyataannya ini di kan lapangan beda, Mas. Ya. Maksudnya, ini titanium, ini aluminium, semua kan juga ada batasan. Jadi kalau yang si aluminium itu kadang narik, Mas. Saya sempat ngelihat itu, Mas. Ya, jadi kalau motor tenaganya segede gini, Mas. Ya, jadi berapa kali event kita harus benerin rangka, nyenter gitu-gitu. Nah, kalau yang selama ini si titanium dia lebih rigid, lebih kuat lah. Itu pertimbangannya. Kalau kita berapa kali event harus rangka ini kan kita waktunya juga udah mepet, harus urusan ke tukang rangka, ini ribet, saya pikir gitu. Terus makanya bosnya udah, Mas, beli yang titanium aja, toh nanti jatuhnya sama, kita berapa kali ke tukang rangka center. Iya. Lebih ke masalah waktu sih kayaknya, Mas. Iya, benar. Pertimbangannya kan ke situ kayaknya. Jadi meminimalisir human error-nya lah, Mas. Persingkat dia biar nggak bolak-balik juga apa segala macem. Gitu. Sempat dicoba nggak ini, Mas, waktu dibawa ke sana sama joki-joki sana nggak ya? Nggak. Belum, Mas. Belum. Mereka pasti di sana juga kan nggak banyak yang pakai rangka kayak model gini, Mas. Emang apa semua mereka udah pakai rangka ini semua? Ada beberapa. Iya. Beberapa kan? Iya, mayoritas beberapa. Berarti kan sama kayak di sini dong? Iya. Cuma kalau yang saya lihat di sana itu kualitas aluminiumnya beda, Mas. Materialnya berarti? Iya. Kalau bentuk pengerjaan las-lasan? Sama. Iya. Materialnya beda. Lebih apa? Karena kalau secara gampang lah, sama-sama aluminium ini di depan, kita ketok pakai tangan, bunyinya udah beda. Berarti kan material yang dipakai ini juga beda. Apa namanya? Mungkin pori-porinya lebih lama. Nggak tahu kalau itu. Nah, itu kan mungkin harus pakai alat apa gitu kan, tes kekerasan atau apa. Tapi kalau secara gampang kita ketok pakai tangan itu sudah beda. Aduh ya. Karena yang awal saya beli dari Thailand itu kan saya juga pernah beli aluminium yang dari Thailand itu. Awal saya pertama kali bikin itu juga beda. Itu awet-awet aja. Nah, sampai sekarang ada masih? Ada, cuma nggak dipakai. Udah ganti tren karena pakai titan. Ya kalau saya pikir memang ini nggak main-main ya sampean ini, Mas. Ini sudah tahun keberapa berarti, Mas? Nah, kalau yang titanium ini ya 1 tahun, Mas. Cuma yang awal bikin si apa namanya yang FFA itu kan awal pandemi itu, berarti 2020 lah. Nah, yang titanium ini pengembangan dari yang FFA yang pertama. Mumpung saya keingetan, Mas, karena itu ada apa namanya pressure gauge-nya. Apa ya semakin kencang pressernya itu dia akan semakin baik untuk mengantarkan si gasnya, Mas? Semakin kencang pressernya, debitnya semakin bagus. Tapi kembali lagi ke keperluan, kita perlu berapa kencang sih pressernya ini? Itu bisa diatur berarti, Mas? Bisa diatur, kan di situ juga menentukan debitnya. Debit injektor, misalkan injektor ini debitnya 500 dengan tekanan 50 PSI. Nah, ini debit bisa lebih, misalkan jadi 600, bisa, tinggal kita atur pressernya, kita naikkan jadi 55 atau 60 gitu. Ambang maksimalnya? Kalau ambang maksimal si injektor atau FPR-nya, injektor, Mas. Itu nanti kita bisa lihat di loggernya si ECU. Pantesan ya. Jadi si ECU itu nanti ngerekam, terus kita lihat rekamannya itu, oh ini injektor udah bekerja sekian. Nah,
Kalau sudah melebihi batas yang maksimal, berarti ini injektor kurang besar atau kebesaran gitu. Malah dia jadi lemot keluarnya gitu Mas. Iya, jadi kalau udah maksimal injektor ini kita paksa buat bekerja, si injektor ini akan ngunci, akan macet. Jadi dia nggak bisa ngalir ke bahan bakar. Satu itu. Kedua, nanti kita udah borosin sedemikian rupa, tetap si AFR ini akan sama karena sebetulnya injektor ini udah maksimal gitu loh. Di data sih kita borosin gitu, tapi Ya. dia fungsi keluarnya sama aja. Sama, gitu. iya. Gitu. Ya itu bisa kelihatan di logger ECU-nya. Iya. Tentunya itu sudah melewati berbagai macam percobaan sampai Mas Wawan akhirnya jadi paham betul. Betul, ya Mas. Ya itu yang bikin mahal itu Mas. Nah, injektor aja saya udah habis banyak Mas, yang merek ini, merek itu, merek ini. Ya dengan hole-nya macam-macam, jumlahnya juga. Betul, hole 1, hole 10, hole 12, Debitnya juga macam-macam. Debitnya macam-macam. Pantes ya. Kalau lagi, aduh. Ini dia ngebangun dia berapa lama sih Mas waktu itu Mas? Kalau yang ini cepet sih Mas, karena ini kan pengembangan yang dari yang sebelumnya kan. Cuman kalau yang satunya lagi lah, yang itu yang agak-agak rewel sedikit ya Mas. Yang mana? 400 cc. Ya, yang 400 cc ini agak apa namanya? Ya belum ketemu aja sih. Nanti Ya. juga pasti ketemu kok Mas. Yang 400 cc itu kemarin power udah mendekati target sih. Cuma kok berubah-ubah nih, kenapa? Ternyata injektor tuh. Pantesan ya, maksudnya kayak Mas Sampean, Mas Andis tuh selalu bawa tas isinya tuh laptop. Iya. Mungkin baik Sampean atau Mas Andis atau mekanik yang memang sudah familiar dengan sistem injeksi, dari alunan knalpotnya aja sudah bisa tahu gitu kan, kayak agak pilek nih kayaknya nih. Buru-buru keluarin colok, lihat lagi. Apa namanya ya? Kalau mungkin di karbu nih misalnya putaran udah pas nih Mas. Iya. Kalau di karbu sudah pas kan aman nih. Kalau di dia kenapa aja jadi kayak nggak stabil ya Mas? Itu settingan tuh udah bener nih tadi nih segini nih. Mau lepas aja tuh bisa dia jadi apa namanya? Jadi nggak konstan gitu settingan yang tadi, berubah lagi. Nah kalau mungkin itu karena temperatur sekitar dan temperatur engine Mas. Kadang kita deno nih, temperatur maksimal power paling enak di misalkan 70 misalkan derajat Celcius. Ya, derajat Celcius. Dah. Ketika mau lepas si joki start di temperatur 100 ya udah nggak karuan. Settingan yang udah kita setting berarti istilahnya udah mubadir lah, karena temperatur ini udah melebihi ya. gitu. Walaupun di ECU itu ada pengaturannya, kalau temperatur sekian nanti si api bisa turun. Otomatis Mas? Bisa disetting seperti itu. Asik juga ya. Saya baru tahu ternyata itu sebegitu Mas ya? Bisa. Mengikuti berdasarkan suhu. Iya, temperatur. Temperatur mesin atau cuaca? Temperatur mesin, temperatur udara sekitar. Iya, itu asiknya itu. Ya mumet bener tapi asik. Asik loh Mas, asik loh. Saya nggak mau pulang nih rasanya. Karena di situ kan kita nggak kira-kira gitu loh Mas. Berarti kalau kita masih belum ketemu, berarti kita masih bodoh dalam mengatur strategi si ECU ini. Itu sebenarnya satu. Ya kita mainan game lah, anggap aja. Bener Mas. Gitu. Kita kayak main game PS nih. Iya. Misalkan nih mau akselerasi atau top speed. Ya. Itu kan bisa diatur tuh Mas. Ya. Cuman itu kan simple ya, cuman 2 poin itu doang. Kan. Ya, Kalau ini kan lebih banyak lagi parameternya. Seru banget tuh, mana tangan gak ada oli kan. Itu Om Hawadis yang ngomong Mas itu. Iya. Gitu sih. Iya ya. Dan yang pasti kita nggak ada kira-kira. Jadi apanya ya? Karena di lager bisa kelihatan, oh ini motor sliding, joki oper nggak pas. Oh ternyata mesinnya
trouble. Nah, itu bisa kelihatan. Sama tadi sebelum ini gue nanya, karena waktu itu kan gue sempet ngobrol sama Mas Andis mengenai miscrank. Ya. Jadi gue tanya sama Mas Wawan juga, Ya. itu kita ngeliat miscranknya dari mana Ya. gitu. Itu pun juga kelihatan, Mas. Kelihatan. Ya. Sebenarnya Jadi kalau kita balapan, misalkan setting tem bagus, balapan temnya jelek, kita udah lihat, tinggal lihat lognya itu kan kelihatan. Kenapa? Apa penyebabnya ini? ya berarti katakanlah gini, joki pun tidak bisa bohong di sini. Nggak bisa bohong. Lu overload tadi lu, harusnya dulu oper, Iya. atau lu telat gitu Iya, kan. Lu overload jadinya kan, iya. kelewat begitu. Sliding Itu aja kan kelihatan. Kelihatan ya? Sliding aja kelihatan. Emang Yang awal apa namanya waktu kemarin IDW 402. Yang awal-awal tem main itu kan 10 koma. Kenapa kok tahu-tahu bisa 98? Ya kan? Sedangkan saya waktu itu belum sampai sirkuit. Saya masih di tempat Mas Andis ngurusin 400 cc masih Deno kan. iya, itu awal ketemu pertama kali. Gua Mas Wawan tuh. Mas ngobrol, Mas. Nanti dulu motor saya belum. Ya wes, Mas. Iya. Nah, itu kejadiannya adalah ya cuma saya anak-anak tak suruh lihat logernya lihat sliding nggak, sliding Mas. Udah nggak usah diapa-apain, bilangin sama joki 1-2 motor masih sliding, gimana caranya kamu nggak sliding? Ya udah, timenya ketemu. itu apa namanya, Mas? Micron. Itu Solo 2. Salah satu fungsinya itu alat Logger. narik data semua dari situ. Ya bisa. Terus ngetem dari situ juga bisa. Dia bisa jadi tachometer nggak? Bisa. 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 Ada apa namanya? Light shifternya nggak, Mas? Ada. Itu bisa juga. Bisa. Tapi dipakai ini nih di sini. Pakai. Ini pakai. Pakai. Oh, alah. Pakai tuh. Kita mau main, misalkan kita mau lihat data nih, lihat kondisi kemarin main di mana. Kita bisa lihat sirkuit dari GPS. Dia sudah di map, udah ada mappingannya ya, Mas? Maksudnya udah ada apa namanya? Udah di-install di dalam situnya gitu. Iya, jadi si alat ini dia bisa deteksi dia main di mana, altitude-nya berapa, gitu-gitu. Komplit. Tahu ya? Berapa ketinggian dia dari laut? Ya, jadi dia bisa 3D, Mas. Jadi ini apa namanya? Main di Wonosari. Sirkuitnya ini, terus kanan kiri sawah kelihatan. Itu sampai nginput atau mereka sudah memang ada di dalam Sudah. program? Oh, udah ada. Sudah ngelok sendiri. Oh, Ketika dia on, dia ngerekam. Nyari sendiri langsung. Iya. Keren sih, keren. Iya, itu. Cuma semakin banyak alat itu sebetulnya semakin pusing. Enggak sih, Mas. Enggak, Mas. Ya kita harus Nggak salah, Mas. satu otak harus bisa semua kan, Mas. Enak lagi kalau ada temen yang bisa jak sharing gitu. Makanya saya lihat Anda intim sekali dengan Mas Andi. Ya itu. Ngobrol ini kadang mau berangkat ke Wonosari pun kesana dulu sampai kan. Iya. Di sini sudah dyno, di sana juga ketemu. Ya, sharing karena segala macam. kalau di sini kan nggak bisa setting, Mas, di wilayah Solo ini. Settingnya di sana. Nah, kadang sampai sana pun nggak jadi setting, cuma deno. Itu pun kalau motornya nggak error. Iya. Iya, suka dukanya begitu ya. Kembali lagi itu, Mas, tadi, Mas. Dia apa namanya? Light shifternya itu bisa diatur di berapa ribu RPM dia nyala? Bisa. Bisa, Mas. Bisa. Sampai apa namanya? Real nggak nyalanya, Mas? Maksudnya emang real gitu nyala Real. gitu? Berarti itu memudahkan joki dong, Mas? Betul. Kalau misalkan memang Mas menyarankan ke joki itu tetap mengandalkan feelingnya atau dia sudah tertib untuk melihat light shifternya, Mas? Selama ini kadang ada yang pas, kadang ada yang enggak. Berarti menurut saya nervous enggak nih pembalap. Kalau pas nervous dia pasti enggak karuan nomornya. Entah lewat dah, entah belum waktunya gitu. Gitu. Oh iya. Kalau lagi begini kelihatan nggak sih nyalanya, Mas? Nyala terang nggak sih? Kelihatannya ini kan lampunya ada 4 kalau nggak salah, dia gitu.
gitu. Jalan. Tapi kalau siang nggak begitu kelihatan sih, karena kan dia langsung kena sinar matahari ya. Mungkin kalau di mobil atau di mana dia kan ketutup. Iya. Tahun-tahun depan divisornya mas keluar ya mas. Jadi divisornya kelihatan. Iya. Lah ini aja udah bisa jadi begitu. Keren banget kan. Nyambung tuh divisornya langsung pakai apa Bluetooth kali. Iya. Kelihatan Bluetooth atau wifi ya. Iya kelihatan tuh langsung tuh. Iya ya. Ternyata sebegini canggih nih motor. Karena saya baru betul-betul baru ngobrol sedalam ini gitu sama sampean mas. Dan cukup luar biasa menurut saya. Tinggal melakukan pengembangan lagi aja. Mungkin seperti yang tadi sempat kita bahas mas, mungkin kalau memang banyak yang saya lihat begitu, mekanik itu akhirnya mengorbankan di sisi, misalkan kayak di sisi tenaga gitu, demi menyamankan joki, daripada tuh motor tenaganya kegedean juga jadi sia-sia gitu. Apa enggak, misalkan sampai udah bikin yang sekencang-kencangnya aja, nanti semua mengikuti mas. Entah itu rangka, entah itu ya kalau gaya bawa ya itu kan karakter tuh saya mas. Tapi ini mungkin rangkanya begitu mas yang bisa ya kayak bule-bule tuh mas. Dia kan motor aneh-aneh gitu, banget mas bentuknya mas. Jadi memang semua bidang yang lain itu mengikuti kebutuhan si engine begitu mas. Pengen sih kayak gitu, cuma kembali lagi sirkuit di Indonesia sih seperti apa? Enggak sampai finish itu motor udah balik jungkir berapa kali? Saya rasa sebenarnya kesimpulannya adalah sirkuit memang udah. Sirkuit udah, kita butuh sirkuit di sini. Pak Wali kebetulan Mas Gibran ya. Iya Mas Gibran. Kali ini Mas Gibran dengerin. Iya. Dibikinin sirkuit. Iya. Ya memang kalau sirkuit sudah ada, kita mau ngapa-ngapain enak. Iya, ya pasti kalau ada sirkuit mungkin yang ngurangin yang di jalan. Mungkin kalau ada sirkuit, kita ke sirkuit aja deh, nyoba di sirkuit. Oh, besok Mas Andi, Mbah Joyo kemari Mas kondisi dari sirkuit. Nyetingnya di sini. Iya. Enggak, kita ke sono. Kan nggak cuma motor balap aja yang bisa nyoba di sirkuit kan motor-motor yang berak-berak harian kan bisa nyoba di situ juga. Dan pasti di situ lingkungan sekitar pun juga ramai, entah itu warung makan, warung perekonomian jadi betul. Iya, kan nggak cuma menguntungkan kita aja, ya kan? Lingkungan sekitar pasti juga untung. Terus bengkel-bengkel itu pasti banyak bermunculan, otomatis dari ada yang tadinya bengkel cuma punya satu karyawan jadi rame, bisa nyiptain lapangan kerja jadi punya 3, 4, 5 lagi anak buah kan gitu mas. Bagus banget visi misinya. Ya besok mau nyalon ini. Thank you ya mas. Makasih banyak waktunya mas. Makasih banyak waktunya. Oke. Sampai ketemu di lain kesempatan mas. Mungkin di setelah Lebaran kita ke IDW ya. Okay. Thank you ya mas ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.